Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman khususnya untuk mahasiswa baru. Namun sebelumnya saya minta teman-teman dulu untuk mensubscribe channel saya. Oke, jika sudah, baik. Pertama-tama mungkin saya ucapkan welcome to kampus atau selamat datang di kampus khususnya untuk mahasiswa baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait dengan apa yang mestinya diketahui oleh mahasiswa baru. Setidaknya ada 5 hal sebagaimana Anda bisa lihat di layar monitor Anda. Itu 5 hal yang harus diketahui oleh mahasiswa baru. Ya, langsung saja yang pertama, tinggalkan kebiasaan buruk SMA. Jadi yang waktu SMA malas masuk, waktu SMA malas buat tugas, yang waktu SMA cuek ketika ada tugas, maka hal semacam itu tinggalkan. Mungkin di SMA ketika Anda tidak buat tugas, guru lah yang mengejar-ngejar Anda. Beda dengan ketika Anda masuknya kampus. Ketika tugas diberikan oleh dosen, maka dosen tidak kejar-kejar Anda untuk harus Anda kumpul atau tidak. Tapi Anda lah yang mestinya tahu diri bahwa waktunya untuk kumpul tugas. Nah, sebenarnya ketika Anda terlambat, ya dosen juga tidak mustahil dengan Anda harus kumpul tugas. Anda yang mestinya tahu diri ya tadi. Itu tadi. Kemudian terkait dengan kehadiran ketika SMA mungkin Anda sering bolos, ya guru marah-marah Anda, kemudian guru bahkan sampai dipukul. Tapi ketika masuknya kampus, dosen tidak akan marah Anda ketika Anda tidak masuk. Inilah yang mestinya Anda tahu. Nah, kehadiran tugas itu salah satu hal yang menjadi penilaian ketika perkuliahan. Kemudian ditambah ada UTS, UAS, dan sikap. Jadi hal ini ketika Anda tidak ada rasa perhatian, maka dipastikan mata kuliah yang Anda kontrak, Anda tidak akan lulus. Ketika tugas tidak pernah buat, malas hadir, UTS juga tidak hadir, apalagi UAS tidak hadir, maka itu sudah otomatis nilainya nanti akan E atau error. Sehingga hal ini Anda harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Nah, dan otomatis kalau ya Anda tunggu tahun depan baru bisa ambil lagi mata kuliah tersebut. Karena ketika masuk di semester genap, mata kuliah tersebut tidak ada di semester genap. Dia hanya ada misalnya kalau dia di semester ganjil, maka dia hanya ada di semester ganjil, sehingga Anda harus menunggu tahun berikut baru Anda bisa perbaiki mata kuliah yang error tadi. Oke, itu saja. Untuk tinggalkan kebiasaan buruk tadi ya, misalnya tugas, kehadiran, itu paling penting. Kemudian tes, UAS, dan sikap. Lanjut. Selanjutnya, kenali karakter setiap dosen Anda. Jadi ini paling penting karena manusia saja yang kembar memiliki karakternya masing-masing, apalagi dosen. Sehingga Anda harus tahu karakter setiap dosen. Karena kadang dosen punya sifat berbeda-beda dalam hal penilaian. Misalnya Anda mungkin tugas yang telat, ketika kumpul di dosen yang A, mungkin dia bisa terima. Tapi ketika Anda kumpul di dosen yang B, bisa jadi tugas yang terlambat kumpul tadi sudah tidak terima. Jadi itu mestinya Anda tahu. Atau di dosen A, kehadiran mungkin dia tidak terlalu nilai. Intinya skill Anda bisa Anda tunjukkan. Dia mungkin nilainya di skill tadi. Tapi ada dosen tertentu ya, yang pasti Anda harus hadir dulu baru bisa nilai yang lain. Nah, ini mestinya Anda harus tahu setiap karakter setiap dosen tadi. Kemudian ada dosen yang memang ketika Anda terlambat masuk, Anda boleh dan dosen sudah ada di dalam kelas, Anda mungkin bisa ikut masuk meskipun Anda terlambat. Ada dosen lain yang memang Anda tidak boleh masuk. Sehingga ini harus Anda ketahui karakter setiap dosen Anda. Itu tadi. Kemudian lanjut. Ini juga yang paling penting yang Anda harus kita ketahui, yaitu libatkan diri Anda di UKM, himpunan atau organisasi. Jadi
Anda ini sudah masuk di kampus, jangan seperti mahasiswa kupu-kupu, kuliah kuliah pulang, atau cuma kampus, kamar, kampus, kamar, kampus, kamar. Tapi Anda harus pastikan diri aktif di dalam unit kegiatan mahasiswa atau himpunan atau organisasi. Di UKM sini banyak berbagai macam mahasiswa dari berbagai beragam program studi mungkin terlibat di sini. Kemudian di himpunan sini mungkin setiap prodi, bukan mungkin tapi memang seluruh prodi atau seluruh program studi memiliki himpunannya masing-masing. Sehingga Anda mungkin bisa melibatkan diri di situ. Atau organisasi-organisasi ekstra dan ada di sekitar Anda, mungkin Anda bisa libatkan diri di situ. Karena selama di kampus ini sangat penting untuk Anda memperbanyak jaringan. Ini kesempatan ketika misalnya di UKM ya memang ada informasi beasiswa dan saat itu Anda tidak tahu. Mungkin ada Anda bisa dapatkan informasi beasiswa tadi dari teman-teman UKM Anda. Sehingga itu sangat penting untuk Anda libatkan atau Anda terjun di UKM tadi. Anda tinggal pilih ya UKM yang memang sesuai dengan minat Anda. Misalnya kayak UKM fotografer, UKM budaya, UKM kerukunan Islam, UKM diving, mapana, dan lain sebagainya. Tergantung setiap kampus. Jadi saya sarankan Anda untuk melibatkan diri dalam UKM atau himpunan atau organisasi. Itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, manajemen waktu. Nah, ini yang paling pentingnya untuk hal ini yang harus Anda ketahui. Jadi buatlah schedule ya. Kalau saya sarankan Anda buat schedule. Jadi di tahun ini Anda harus buat apa, atau jangan per tahun. Biasanya buat per minggu atau per bulan. Di bulan ini harus lakukan apa, bulan ini harus lakukan apa, harus buat. Sehingga Anda waktu Anda bisa evaluasi. Oh, target Anda ternyata belum tercapai di semester ini atau di bulan ini. Sehingga bagaimana cara supaya target Anda bisa Anda capai ketika semester berikut tadi. Itu tadi. Karena kadang orang ada yang pintar, tetapi ketika manajemen waktunya tidak tuntas, dia juga repot nanti. Misalnya ketika ada tugas, dan dia lihat, dia bisa buat, tapi karena memang dia cuek, santai, nanti sudah dekat, istilahnya air sudah di leher, baru kemudian dia bergerak untuk buat tugas. Dan ketika dia mau buat ternyata tidak selesai waktunya sudah habis. Nah, ini repot, malah nanti nilainya error atau nilainya bermasalah nih. Karena tadi manajemen waktunya tidak tuntas, sehingga penting untuk Anda mengatur waktu sebaik mungkin agar nantinya Anda bisa tahu kapan kira-kira Anda bisa selesai. Ketika kemampuan saya segini, saya bisa selesai nanti di tahun ini atau di hanya berapa tahun di kampus. Ini sangat penting ya untuk Anda tahu, sehingga tadi yang saya bilang Anda bisa mengevaluasi setiap waktu-waktu atau setiap target-target Anda yang memang belum bisa tercapai atau yang memang sudah tercapai. Karena intinya jangan habiskan waktu yang tidak penting. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. 4 tahun itu memang tidak lama kawan. Oke, jadi karena Anda ambil S1, misalnya kalau S1 ya 4 tahun saja. Jangan sampai lebih dari 6 tahun, 5 tahun. Oke. Jadi harus diatur waktu sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir ini, jadi Anda harus bersahabat dengan buku. Jadi mahasiswa itu harus harus membaca buku. Karena kalau Anda tidak baca buku, bagaimana Anda mau tahu? Buku saat ini tidak hanya ada di perpustakaan, tapi buku saat ini sudah tersedia di berbagai macam perangkat Anda yang memang saat ini saya rasa teman-teman semua sudah punya smartphone. Jadi Anda bisa download e-book yang memang di-upload oleh para penulis masing-masing. Sehingga Anda bisa membaca buku-buku yang elektronik. Atau ketika Anda tidak kuat, mata Anda tidak kuat untuk membaca buku elektronik, Anda bisa membeli buku-buku yang murah atau bisa berkunjung di perpustakaan. Karena perpustakaan di sini, ya pasti semua kampus punya perpustakaan. Bahkan setiap program studi punya perpustakaan.
sehingga Anda bisa luangkan waktu dalam seminggu paling tidak untuk berkunjung ke perpustakaan untuk menghabiskan waktu membaca buku. Itu tadi. Oke, karena ada satu quote dari ini anonimnya. Dia bilang buku selalu memberi sayap-sayap baru yang akan membawa terbang ke taman-taman pengetahuan paling mendalam. Jadi Anda pegang kata-kata ini bahwa buku itu selalu memberi sayap-sayap baru yang akan membawa terbang ke taman-taman pengetahuan paling mendalam. Oke, itu mungkin 5 hal yang mestinya Anda ketahui. Dan di sini ada satu kutipan juga dari saya. Yang Anda harus tahu, kendaraan itu milik Anda, drivernya juga Anda, sampai atau tidaknya di tujuan itu dari Anda. Tidak ada yang dapat menghentikan kecuali Anda sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.